Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat kita semua. Adalah sukacita yang luar biasa saat ini ketika kita bisa bersama-sama berkumpul untuk memuji Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang ada di rumah bersama dengan keluarga, dengan kami di tempat ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, layaknya kita ada di rumah Tuhan. Biar kita berpakaian yang sopan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita menghampiri Tuhan, Dia layak untuk bertemu dengan setiap kita. Kolose 2 ayat 7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dengan ibadah, dengan pujian penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan, semakin membuat kita berakar di dalam Tuhan. Kiranya setiap kita diberkati lewat ibadah ini, dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mendukung pelayanan Tuhan Gereja Betel Indonesia, Jemaat Karunia, Gracia, Karisma dan Anugerah. Bapak Ibu silakan untuk mengklik atau mensubscribe link YouTube Pujo Ministry. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar semua? Tuhan Yesus baik menyertai kita sekalian, amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pada saat ini untuk memuji menyembah Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah Dia. Dia Allah yang sungguh baik. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang sanggup memulihkan, memelihara, memberkati setiap kita. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur. Glory Yesus, glory. Kami memuji.
Yesus. Haleluya. Kiara Baba Maya Sakara Baba Ya Sakara. Sikara Baba Baba Maya Sakara Baba Ya Sikara Baba Baba Ya. Kiara Baba Ya Sikara. Kiara Baba Baba Ya Sakara Baba Ya Sikara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Glory, 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 Yesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, we exalt thee, amen, Jesus. We exalt thee, hallelujah. We exalt thee, we exalt you, Jesus. Exalt, amen, amen, hallelujah. Oh Lord, we exalt thee, we exalt thee, oh, we exalt you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, exalt thee. Dengar kami sembah Engkau, Kau ku sembah, amin. Kau ku sembah. Mari kita hormati Tuhan. Mari kita angkat tangan buat Tuhan. Katakan Kau ku sembah Yesus. Kiara Baba Ya Sikara. Kau ku sembah. Kami sembah Kau Yesus. Oh Tuhan, kami sembah Kau, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, ku sembah Yesus, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari katakan kami sembah Engkau Yesus, Kau ku sembah. Mari sama-sama berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Thank you Jesus, amin, haleluya. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami dan Engkau berkenan atas pujian kami. Lebih lagi kami mau bersorak-sorai demi nama-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersorak-sorai lebih lagi dan bersuka di hadapan Tuhan, amin. Yes, bersuka, amin. Mari sama-sama tepuk tangan dan kita bagi berdiri, amin. Kita memuji Tuhan, haleluya. Katakan sama-sama. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya. Yes,
kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Katakan rayakan, rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak. Amin. Bersuka, mari bersuka. Amin. Di dalam mari semua bersuka, bersuka di dalam. Katakan semua bersuka, bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Amin. Bersuka. Tepuk tangan semua sama-sama. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Katakan bersuka cita. Bersuka cita. Haleluya. Bersuka. Amin. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Yes, amin. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, sekarang bersuka, mari bersuka, bersuka, bersuka cita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, semua bersuka cita. Amin. Amin. Mari katakan Allah sumber kuat kita. Sebab Dialah yang memberikan sukacita dan kekuatan baru buat kita. Amin. Puji Tuhan. Hey, oh Jesus. Haleluya. Katakan hanya Engkau milikku. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Sebab tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya, amin. Engkau milik kami Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Katakan tak ku andalkan kekuatanku Tuhan. Tak ku andalkan Kekuatanku. namun yang pasti Katakan Kau selamanya. Kau selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber. Amin, amin. kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, hey. Allah sumber, Engkau sumber kuat kami. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Sama-sama katakan selamanya. Amin. Tuhanlah sumber kuat kita. Amin. Karena itu mari kita sama-sama mendekat terus kepada Tuhan.
Sebab dialah Allah yang patut kita kejar, kita nikmati hadiratnya, dan kita rasakan segala nikmatnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami rindu Tuhan, duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami rindu Tuhan, mendengar suara-Mu. Biar semakin bertumbuh iman kami. Biar kami boleh berakar kuat di hadapan Engkau Tuhan. Biar kami boleh berbuah-buah Tuhan. Kiarabaya sakarabaya si kiarabarabaya si. Kiarabarabaya si kiarabarabaya si Amin, amin. Dekat padamu itu rinduku. Yes Tuhan, amin. Setiap kataku kau pun menunggu. Katakan tak kusangka. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Katakan kami mau dekat kepadamu Tuhan, amin. Dekat padamu itu rinduku. Kami percaya Engkau mendengar setiap kata-kata kami Bapa, amin. Setiap kataku kau pun menunggu. Yes Jesus. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang Kami bawa hidup kami Tuhan. dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Membawa Mari bawa sembahmu Tuhan. Terima kasih Yesus. menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Sekali lagi mari kita mendekat kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang sungguh baik. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Yes Jesus. Setiap kataku kau pun menunggu.
Kami mau pandang wajah-Mu Bapa. Wajah-Mu mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh Yesus, kami mau sebagai Tuhan menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Mengejar hadir. Katakan mengejar hadir-Mu. Mengejar hadir. Mengejar hadir-Mu. Hadir-Mu. Di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur Yesus, syukur. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sebelum menerima sabda firman. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Dimanapun kami berada bersama dengan keluarga di rumah masing-masing, Tuhan Yesus memberkati kami ketika kami mendengar akan firman-Mu yang ditayangkan secara online. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami lebih-lebih kepada hamba-Mu yang akan mewartakan berita sukacita ini kepada kami. Kami siap menerima firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Perkenankan dalam kesempatan ini saya akan membawakan satu tema, yaitu wujud kehidupan anak Tuhan yang sudah berakar di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tema ini sinkron atau sesuai dengan tema tahunan gereja kita, di mana gereja kita mempunyai tema yang terpancang di dalam gereja yang bunyinya adalah begini: hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Itu dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Itu sebabnya sekali lagi saya akan membawakan satu tema firman, wujud kehidupan anak Tuhan yang sudah berakar di dalam Tuhan. Untuk itu kita membuka dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Karena memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Demikian pembacaan firman, saudara-saudara yang kekasih. Di sini Tuhan mau supaya saya dan saudara akan menghasilkan buah. Apa sebab? Karena buah ini sebagai wujud bahwa saya dan saudara yaitu sudah berakar di dalam Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku, kalau pohon itu berbuah, tentu buahnya bukan untuk dirinya sendiri. Buah itu tidak dimakan oleh dirinya sendiri, tidak.
tetapi disediakan untuk manusia. Nah, masih ingat ketika saudara-saudara masih jadi kanak-kanak, ya, suka kita melempar buah, misalnya pohon mangga yang sudah berbuah lebat, itu dilempari oleh anak-anak dengan batu. Dan ketika batu dilemparkan dan persis kena satu buah itu, maka buah itu akan jatuh dan kemudian dipungut, saudara-saudara. Nah, kalau di sini kita melihat, saudara-saudara, jadi buah itu disediakan untuk manusia. Buah itu tidak dimakan oleh pohon itu sendiri, saudara-saudara, ya. Itu sebabnya ketika pohon itu dilempar dengan batu oleh anak-anak, maka buahnya itu jatuh. Artinya kalau pohon itu bisa berbicara, please, silahkan makan itu buah yang aku sediakan untuk kamu. Nah, saudaraku, jadi di sini Tuhan mengajar supaya saya dan saudara berbuah. Nah, ketika orang berbuat jahat kepada kita, kita tidak membalas kejahatan dan kejahatan, tetapi dengan penuh kasih sayang. Ya, ini artinya kita sudah berakar, kita sudah berbuah seperti itu. Ya, seperti pohon dilempar, bukankah pohon itu sakit, kena batu, tetapi malah dia mengeluarkan buahnya untuk yang melempar. Demikian juga saudara, firman Allah mengatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kasih. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau pohon itu berbuah secara alamiah, maka tentu apa sebabnya? Karena pohon itu mendapatkan air yang cukup, apalagi kalau buah itu atau pohon itu ditanam di tepi aliran air, tentu akan selalu mengeluarkan buah pada musimnya. Demikian juga saudara-saudara yang kekasih, kita ketika sudah di dalam Yesus Kristus, maka kasih Allah itu akan mengalir, meluap di dalam diri kita. Apa yang terjadi? Sehingga saudara-saudara, kehidupan Yesus Kristus yang merupakan sumber kehidupan itu akan menjadi hidup kita, dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudaraku, saya akan menceritakan kesaksian seorang pembantu rumah tangga, saudara-saudara. Dia adalah seorang anak Tuhan yang setia, di mana Tuhan dan nyonya keluarga yang dia bekerja itu merupakan satu keluarga yang belum mengenal kepada Yesus Kristus. Sebetulnya sudah beberapa hamba Tuhan bersaksi tentang Yesus, tetapi karena keras hati, Tuhan dan nyonya serta keluarganya itu belum ada satu pun yang menerima Yesus. Nah, ketika pembantu rumah tangga ini bekerja di rumahnya, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati. Prinsipnya, aku bekerja bukan untuk manusia, tetapi aku bekerja untuk Tuhan. Misalnya dia menyapu, dia mengepel lantai, dia katakan, aku lakukan ini untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, bukan untuk manusia. Dia masak, dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga Tuhan memberikan hikmat, kekuatan kepada dia. Sehingga hasil pekerjaannya itu selalu memuaskan kepada majikannya. Nah, majikannya ini sudah berkali-kali punya pembantu, dan berkali-kali pula pembantunya itu silih kali berganti, nggak ada yang tahan, nggak ada yang bertahan karena nyonya rumah tangga ini. Nah, termasuk orang yang cerewet, saudara-saudaraku. Tetapi anak Tuhan yang Kristen, yang pembantu ini melakukan dengan segenap hati, diomelin, dia tetap senyum, tetap hormat, tidak mengurangi rasa sayangnya kepada Tuhan dan nyonyanya. Dia penuh dengan hormat, dia sopan, dia jujur, hasilnya selalu terbaik. Kalau masak makanan itu semuanya dalam keadaan yang enak tenan, saudara-saudara. Karena bumbunya sangat pas, kenapa? Karena hikmat daripada Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, ini Tuhan dan nyonya itu selalu heran kenapa setiap minggu antara jam 7 sampai jam 9 pembantunya selalu meminta izin untuk pergi keluar. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dikatakan begini, Yem, namanya pas, namanya Iem. Yem, kalau kamu hari Minggu itu kemana sih? Oh, saya ke gereja Tuhan dan nyonya. Oke, kalau begitu saya pengen tahu, gereja mana sih yang kamu tuju? Oh, enggak jauh kok Tuhan dan nyonya. Oke, nanti Minggu sama-sama ya. Nah, akhirnya Tuhan dan nyonya ini, dan ternyata anak-anaknya pada ikut kebaktian, saudara-saudara. Ternyata di dalam gereja itu nyanyian-nyanyian yang
dinyanyikan oleh jemaat dan dipimpin oleh WL, itu nyanyian yang sangat penuh dengan urapan penuh sukacita. Dan kalimat daripada puji-pujian itu merupakan kalimat yang mengajak supaya mereka betul-betul bersukacita dalam segala perkara. Semakin tertarik tuh ada nyonyanya dan semua anak-anaknya, apalagi doa daripada hamba Tuhan dan firman Tuhan yang diberitakan, itu sangat menarik hati. Singkat cerita, seluruh keluarga ini akhirnya menjadi anak Tuhan. Mereka percaya dan menerima Tuhan Yesus, dibaptiskan semuanya. Ini oleh karena sang pembantu tadi sudah berakar dan menghasilkan buah demi kemuliaan nama Tuhan. Oh, haleluya. Saudaraku, kita bukan Kristen KTP. KTP itu singkatan Kristen tanpa pertobatan, ya. Kita bukan seperti itu. Kita memang kelihatan di gereja, saudara. Tetapi perbuatan kita di luar harus betul-betul menyaksikan kita adalah anak-anak Tuhan. Bukan malah kebalikannya. Kita kelihatan misalnya kelihatan alim di dalam gereja, tetapi di luar gereja kita lalim, saudara-saudara, ya. Di gereja kita berdoa, tetapi di luar kita berdosa. Di gereja kita baca Alkitab, tapi di luar lihat pornografi. Wah, ini yang tidak benar, saudara-saudara. Di gereja in the spirit, tetapi di luar sana in the hoy. Artinya cumbu-cumbuan dengan wewe gombel. Itu tidak boleh terjadi, saudara-saudara, ya. Kita harus benar-benar menjadi orang Kristen yang betul-betul lahir baru, sudah meninggalkan cara hidup yang lama. Nah, apa yang diperbuat Tuhan Yesus ketika pohon kehidupan itu, ya, sudah mulai bertumbuh? Apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara? Karena musim berbuah itu akan tiba, dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ini yang dilakukan, ya. Jadi pemilik kebun itu dikatakan ia memotong ranting-ranting supaya ketika sudah bersih, ranting-ranting itu akan mengeluarkan buah yang lebih banyak lagi, saudara-saudara, ya. Demikian juga, saudara-saudara, ketika melihat pohon yang tidak berbuah, sudah diurusi, dirawat baik-baik 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tetapi tidak juga kunjung berbuah, maka dengan terpaksa pohon itu ditebang lalu dibakar, saudara-saudara, ya. Yang berbuah dibersihkan, sebab buahnya lebih lebat, ya. Tetapi ketika dia membersihkan buah itu, tentu bukan dibersihkan dengan tisu atau dengan lap, dengan kain, tetapi memakai parang. Ya, memakai parang, memakai gunting, bahkan kalau perlu karena dahannya besar memakai gergaji. Nah, ketika dibersihkan itu berarti menghadapi pemrosesan dari Tuhan, supaya kualitas hidup dari pohon itu akan semakin keluar banyak sekali hasilnya, yaitu buahnya. Demikian juga saudara-saudara, kadang-kadang kita diproses oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Pemprosesan itu menyakitkan hidup kita, tetapi ujung-ujungnya kita ini benar-benar menjadi orang yang berguna di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Kita ingat seorang tokoh yang bernama Ayub, saudaraku. Kesaksian hidupnya ini memang hebat, ya. Dikatakan dia seorang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut Tuhan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi masih ada satu kekurangan, di mana hidup agamawinya itu hanya teoritis belaka. Ya, dia belum berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Allahnya, tetapi dia hanya mendengar dari kata-kata orang lain. Tetapi ketika pemrosesan Tuhan itu datang, saudara, tidak usah saya uraikan apa kejadian yang menimpa diri Ayub dan anak-anaknya serta usahanya, semuanya ludes. Ayub penuh dengan penyakit borok dari kulit kepala sampai telapak kaki, nggak ada yang sisa. Itu guatalnya minta ampun, bau sekali. Sampai istrinya mengatakan, "Hai Ayub, kutukilah Tuhan Allahmu lalu matilah kau." Waduh, saudaraku, masa istri yang sebetulnya menjadi penolong yang sepadan, tetapi malah menjadi penodong, saudara-saudara, itu tidak baik.
ya, mestinya dia memberikan kekuatan kepada sang suami. Nah, saudaraku yang kekasih, sesudah dia diproses oleh Tuhan dengan proses yang sangat menyakitkan luar biasa, yang sangat merugikan luar biasa, tetapi akhirnya saudara-saudara, Ayub ini diperbarui oleh Tuhan, sehingga agamawinya bukan lagi teoritis hanya mendengar dari kata orang, tetapi dikatakan dalam pasal 42 ayat yang kelima dikatakan di sana bahwa mataku sendiri telah memandang Allah. Bayangkan saudaraku, mataku sendiri telah memandang Allah, artinya apa? Dia mengalami perjumpaan secara pribadi. Dia sendiri memandang siapa itu Tuhan Allah yang dia sembahnya. Sehingga agamawinya bukan lagi teoritis, tetapi satu kehidupan yang betul-betul dia alami secara pribadi, saudara-saudara. Demikian juga saudara-saudara, lewat berbagai macam pemrosesan yang mungkin menyakitkan kita, merugikan kita. Tetapi hasilnya adalah agamawi kita ini bukan lagi teoritis, tetapi kita setiap pribadi telah berjumpa dan mengalami secara pribadi perjumpaan dengan Tuhan Allah. Mata kita telah melihat siapa itu Tuhan yang kita sembah. Saudaraku, sehingga hidup kita semakin berharga, semakin mahal di hadapan Allah. Bahkan Ayub mengatakan, ketika aku digodok oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, dibakar oleh Tuhan, aku keluar seperti emas yang sangat berharga, saudara-saudara. Nah, saya akan memberikan satu ilustrasi. Ya, misalnya ada sekeping baja, saudara-saudara ya. Sekeping baja ini di tangan orang yang ahli menempa baja, paling tidak ya kalau dihargai, sekeping baja itu harganya kira-kira 100.000 rupiah saja. Ya, tetapi kalau diproses menjadi tapal kuda, ya, karena kuda-kuda itu tentunya membutuhkan tapal kuda dan itu dari baja, saudara-saudara. Harganya berapa? Satu tapal kuda harganya 250.000. Ya, sekeping baja cuma 100.000, jadi tapal kuda sudah 250.000. Nah, kalau diproses lagi, sekeping baja itu menjadi pisau lipat, harganya sudah 500.000. Dan saudara ketahui ya, kalau baja itu diproses demikian rupa menjadi per arloji Rolex, ya, arloji Rolex kan mahal, harganya 1 juta rupiah. Ya, jadi ujian semakin kuat, apa hasilnya? Semakin meningkatkan kualitas buah kehidupan kekristenan kita. Haleluya. Saya teringat di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7, saudaraku. Pencobaan yang membuktikan kemurnian iman lebih tinggi nilainya daripada emas. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita ini berakar, dibangun di atas Dia. Nah, saudaraku yang kekasih, emas itu ya diuji dengan api berapa derajat kira-kira? Emas itu diuji dengan api itu 1060 derajat Celcius. Wah, luar biasa itu panasnya. Tetapi akan keluar menjadi emas yang murni, saudara-saudara. Harganya mahal luar biasa. Di dalam ayat 23 ayat 10 dikatakan demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Oh, ini luar biasa ya. Itu contoh pemrosesan berupa ujian yang berat kepada Ayub. Tetapi ada tokoh lain yang juga diuji dengan ujian yang berat. Siapa dia? Abraham, saudara-saudara ya. Abraham itu mendapatkan ujian dikala sedang menghadapi musim kelaparan yang sangat hebat di daerahnya. Ya, dikatakan di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kedua, saya akan bacakan kepada saudara. Kejadian pasal 12 ayat yang kedua yang berbunyi begini, saudara-saudara. Kejadian 12 pada ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, kemudian pada ayat yang ke-10, saudaraku, dikatakan begini. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu.
Nah, saudara melihat di sini, Tuhan Allah melihat bagaimana Abraham ini punya iman, saudara-saudara ya. Dia, saudara-saudara, tinggal di Kanaan yang pada waktu sedang terjadi kelaparan yang sangat hebat. Tetapi Tuhan berkata kepada Abraham supaya tetap tinggal di Kanaan, jangan pergi kemana-mana. Itu adalah firman Allah, perintah kepada Abraham. Secara rasio, saudara-saudara, tentu Abraham berpikir, walah, lah kok kalau saya tinggal di Kanaan yang sedang terjadi bencana kelaparan hebat ini, matilah saya. Apa yang diperbuat oleh Abraham? Abraham tetap mengungsi ke negeri Mesir. Karena negeri Mesir pada waktu itu tidak mengalami kelaparan tetapi kelimpahan makanan, saudara-saudara. Di sini kita melihat Abraham masih dominan rasionya, otaknya. Karena itu dia mengungsi ke negeri Mesir. Dia tidak mau bertahan di negeri Kanaan. Nah, akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Ketika sampai di negeri Mesir, ya Fir'aun itu sebutan raja di Mesir, itu melihat Sarah istri daripada Abraham. Wah, kok istrinya sangat cantik sekali. Ya, saya akan bacakan kepada saudara Kejadian 12 mulai ayat 11 ya. Kejadian pasal 12 mulai ayat 11 dikatakan begini. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik, dan ketika punggawa-punggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun, sehingga perempuan itu dibawa ke istana. Fir'aun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abraham mendapat kambing domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan onta. Ya. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat itu kepada Fir'aun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abraham itu. Lalu Fir'aun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku? Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku. Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika sampai di Mesir, Abraham ketakutan. Waduh, istrinya cantik jelita, melebihi daripada para wanita di Mesir. Pasti nanti dia akan diperistri oleh Fir'aun, raja Mesir tadi itu, saudara-saudara. Dan memang itu terjadi. Tetapi apa yang diperbuat? Abraham sudah mendikte kepada istrinya, katakan kau bukan istriku tetapi kau adikku. Ya, mungkin itu orang katakan itu bawang putih. Tapi tidak ada bawang putih, tidak ada bawang hitam. Yang namanya bawang itu adalah dosa, saudara-saudara. Nah, akhirnya istrinya diambil oleh Fir'aun, masuk di istana. Nah, saudaraku, sebagai gantinya Abraham diberikan oleh Fir'aun ini segala macam pemenuhan hidupnya yang berlimpah-limpah, tapi istrinya harus tinggal di Fir'aun, akan diambil menjadi istri daripada Fir'aun itu sendiri. Untunglah Tuhan melihat Abraham dan Tuhan mengasihi Abraham, membela kepada Sarah. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Ya, Fir'aun ini akhirnya sadar, waduh, ternyata ini Sarah ini bukan adiknya Abraham, tetapi dia adalah istrinya. Waduh, cilaka aku. Kalau aku berbuat yang tidak baik, ya, aku peristri dia. Apa yang terjadi? Maka aku akan mendapatkan murka daripada Allah. Sebelum terjadi, kemudian Fir'aun mengembalikan istrinya kepada Abraham sambil dia, ya, kemudian memberikan nasihat kepada Abraham. Bayangkan ya,
orang kafir memberikan nasihat kepada seorang yang percaya kepada Tuhan. Ini kan sebetulnya tidak boleh terjadi. Ini terbalik, saudara. Kenapa kau sudah berdusta, berbohong kepada aku? Ini istrimu. Kenapa kau katakan ia adalah adikmu? Nah, saudaraku yang kekasih, untung Tuhan mengasihi kepada dia. Nah, itu sebabnya saudaraku, ketika kita mendapatkan pemrosesan daripada Tuhan, ujian daripada Tuhan, tetap taati perintah Tuhan, apa yang tertulis di dalam firman, apa yang dikatakan oleh Alkitab itu turuti semuanya sampai titik komanya, nggak ada yang kurang. Ya, jangan saudara mengatakan, nanti kan saya akan tetap dibela oleh Tuhan seperti Tuhan membela Abraham dan Sarah. Nah, saudaraku, belum tentu. Itu sebabnya taatilah setiap perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga engkau akan keluar seperti emas. Dalam kesaksian Ayub tadi akan terjadi dalam hidup kita sekalian. Nah, saudaraku yang kekasih, di Amerika ada seorang pialang saham, itu sangat kaya raya bukan main. Namanya Warren Barclay. Warren Barclay ini adalah seorang anak Tuhan. Apa yang dia lakukan, saudaraku? Ia berbuah dengan lebat sekali. Ia menyumbangkan hartanya sebanyak 37,4 billion US dollar. Ya, kalau dirupiahkan jumlahnya itu sangat banyak ya. 37,4 miliar dolar US itu kalau diuangkan itu 400 triliun rupiah lebih. Tetapi itu disumbangkan saudara-saudara untuk pekerjaan sosial yang dilaksanakan oleh misi gereja. Ini sangat luar biasa. Nah, saudaraku, ya, seorang tokoh gereja, seorang reformator namanya Martin Luther. Dia mengatakan begini, ciri orang yang sudah lahir baru adalah satu, membuka hatinya. Yang kedua, membuka dompetnya. Oh, haleluya. Mungkin saudara ketawa ya. Tetapi ini perkataan Martin Luther ini saya aminkan, ini benar, saya ulang. Ciri orang yang sudah lahir baru adalah yang pertama membuka hati, yang kedua membuka dompetnya. Nah, kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan, sudah membuka hati kepada Tuhan, tetapi dompet saudara tetap tertutup, saudara-saudara, berarti saudara belum mengeluarkan buah, ya. Kalau itu terjadi terus menerus lah, bagaimana saudara-saudara ya? Jangan sampai terjadi. Nah, saudaraku yang kekasih, di sini bagaimana sikap hati kita ketika kita sedang diuji oleh Tuhan, ya? Mari kita akan melihat contohnya, yaitu kembali Abraham yang benar-benar sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dia sudah diproses dan dia sudah kembali kepada posisi lulus. Haleluya, ya. Saya akan bacakan kepada saudara Kejadian pasal 14 ya. Ayat 11 mulai. Kejadian pasal yang ke-14 mulai ayat yang ke-11. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal itu kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre. Orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka, tolong dengar, dikeranyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Nah, saudaraku yang kekasih, bagaimana sikap Abram ketika dia diuji tentang sikap hatinya? Itu terlihat
ketika keponakannya yang bernama Lot yang tinggal di Sodom itu, harta bendanya dirampas oleh musuh, istri-istrinya diboyong oleh musuh, semuanya diboyong saudara-saudara orang Sodom ini. Apa yang terjadi ketika orang memberitahukan kepada Abraham, ya Abraham tidak bilang begini, nah rasain lu sekarang, ya lu anak muda nggak tahu diri, syukur. Oh tidak saudara-saudara, Abraham tidak mengatakan begitu. Dia sudah mengeluarkan buah. Dibelanya itu keponakannya, dikirimkannya ya orang-orangnya yang gagah berani mengejar musuh dan akhirnya musuh dikalahkan. Apa yang terjadi? Semua harta benda orang Sodom dan istri-istri orang Sodom termasuk istrinya daripada Lot dan harta bendanya dikembalikan lagi kepada mereka atas jasa daripada Abraham. Kesimpulannya saudaraku, Abraham telah lulus di dalam ujian tentang sikap hidupnya. Itu sebabnya Abraham ini sudah menunjukkan buah-buah pertobatannya di hadapan Tuhan dan sesamanya. Sebagai kesimpulan, saya katakan begini, wujudkanlah dalam kehidupanmu bahwa engkau sudah berakar, bertumbuh, serta berbuah. Amin, haleluya. Mari saudaraku, saya ajak saudara akan tunduk kepala. Mari periksa dirimu. Sebagaimana engkau sebagai anak Tuhan, ya sudah berakarkah? Ataukah malah sudah berbuah? Periksa dirimu dan kita satu dalam doa. Kini kami melihat diri kami sendiri ya Tuhan. Ajarkanlah kami melakukan apa yang telah Engkau firmankan. Biarlah lewat pemrosesan yang Engkau kerjakan, akhirnya menjadikan akar kami semakin dalam. Pertumbuhan itu semakin terasa dan akhirnya mengeluarkan buah. Buah-buah kehidupan rohani yang benar-benar bermanfaat bagi orang lain. Hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami dapat memberitakan Injil bukan hanya dengan perkataan, tetapi lewat kehidupan yang benar-benar telah Engkau ubahkan. Di mana hidup kami menjadi berkat, di mana kasih itu yang terutama benar-benar terlihat dan dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk firman-Mu. Kami bertekad melakukannya karena itu bila Roh-Mu yang kudus memberi kami kekuatan dan kemampuan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita akan berdoa untuk memberikan persembahan kita bersama. Bapak Ibu boleh siapkan persembahannya dan boleh segera mentransfer kepada nomor rekening yang sudah tertera di layar televisi Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau telah memelihara kehidupan kami, Engkau telah memelihara dengan segala berkat-Mu, baik jasmani dan rohani Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu kami rindu memberkati pekerjaan-Mu, supaya kami boleh Tuhan menabur sampai kami menuai Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami mau belajar memberi yang terbaik, semua hanya bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Allah sumber kuatku, amin. Yes, amin, haleluya. Mari kita berakar, bertumbuh dan berbuah-buah di hadapan Tuhan. Dan mari minta kita kekuatan daripada Tuhan, supaya kita sanggup melakukan segala firman Tuhan, amin. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. katakan tak ku andalkan kekuatanku, Tak ku andalkan kekuatanku, namun satu yang pasti, namun yang pasti amin. Kau tetap selamanya Allah sumber. Katakan Allah sumber kuatku, yes, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku
dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, memuji-Mu. Sekarang katakan, kami memuji Engkau Tuhan. Ku memuji-Mu. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Engkau telah memimpin kami gak selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya semua kami diberkati. Haleluya. Mari kini saja Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat ini. Saudaraku, layangkanlah pandangan imanmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat ini. Kini terimalah olehmu segala anugerah, berkat, kasih sayang daripada Bapa. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, engkau dijaga, dilindungi, disertai, diberkati sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita.